viral di kota Semarang sekarang punya outlet di Menteri Supeno loh. Udah pernah cobain mild crepes dari Jibob belum? Kalau udah, berarti kamu masuk golongan orang yang sabar karena antrinya tuh Usaha ini punya kakak beradik yang ternyata masih sama-sama kuliah loh. Mereka jeli banget nih memanfaatkan momen viral untuk mengembangkan bisnisnya. Hai people, ketemu lagi di Ini Usahaku. Ada yang tahu ini apa? Ya betul, ini adalah Miles Crab. Dan kali ini kita ada di salah satu outlet yang baru buka di kota Semarang. Dia udah lama ya di kota Semarang, tapi untuk outlet yang ini baru aja dibuka. Penasaran apa? Tonton sampai akhir. Oke people, sekarang kita udah di outletnya Jibob yang ada di Menteri Supeno. Baru sama ownernya langsung, yaitu Rizky. Halo Rizky, apa kabar? Baik, Ben. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Congratulations sebelumnya ya untuk pembukaan outletnya. Terima kasih. Keren loh ya, dan nyaman tempatnya. Terus kalau kita ngomongin soal Jibob ya, pertama dari namanya dulu nih. Iya. Ini bener bacanya Jibob atau apa sih? Dibaca Jibob bisa, biasanya orang kalau ngomong Jibob ya, karena kan kesannya kayak ke barat-baratan. Cuma kalau kita biasanya manggilnya, kalau nggak Jibob ya Jibob gitu. Segampangnya aja sih, ngucapnya. Kalau Jawa bacanya Gebob sih. Iya. Oke, jadi dari awal memang jualannya udah Miles Crab atau apa dulu waktu awal? Kalau awal tahun 2020 dulu itu sebenarnya kita malah usaha pertamanya snack sama catering dulu. Jadi kayak makanan ringan gitu, kayak apa dulu itu risoles, terus kayak saus solo, terus juga ada kebab juga dulu awal-awal, terus juga jual dimsum juga. Itu malah kebanyakan snack sama catering yang memang kayak nasi kotak kayak gitu. Oh gitu. Jadi awalnya memang fokusnya ke snack dan catering. Terus di 2021 kita baru mulai untuk buka usaha fokus ke mild crepes gitu. Jadi baru 2021 kita fokusnya ke mild crepes sampai sekarang. Makanya namanya snack and catering Yes, ya, memang karena berawal dari awalnya situ. snack and catering. Berarti karena ini mengikuti tren yang ada memang ya? Iya. Sebenarnya mengikuti tren sama dulu tahun 2021 karena ibu nyuruh kembar yang adik buat kursus mild crepes. Jadi makanya yaudah kita coba jual mild crepes karena waktu itu kan masih pandemi ya, dan masih kayak jarang banget orang yang jual mild crepes gitu, apalagi nggak seramai sekarang gitu. Jadi kita emang awalnya pengen nyoba buat satu hal yang baru gitu yang mau kita angkat dan ya fokus ke mild crepes aja. Oke, jadi ini usaha keluarga gitu ya? Iya, bener Kerjanya bareng-bareng sama keluarga. Siapa aja tuh yang ikut dalam membuat Jibob? 4 anak sih sama orang tua yang jelas. Ada aku, terus ada yang kembar, 2 orang jelas kembar. Namanya juga. siapa tuh? Dava Diva, Arina Arini. Terus yang paling kecil ada Ata, jadi yang masih SMA. Jadi kita berempat tuh semuanya take in charge di sini. Wah, keren ya. Ini bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk membuat usaha bersama gitu. Terus untuk pembagiannya tugasnya apa aja nih? Kalau kamu? Aku kasir, marketing juga, logistik juga ya, kalau belanja-belanja, sama biasanya juga jaga di stand. Terus juga cafe juga aku yang handle. Terus kalau kembar fokus di kitchen, buat resep, buat makan semuanya, sama ngecek yang di bahan-bahan di kitchen. Dan yang kecil bantuin semuanya. Oke, dan ini pasti people tuh udah tahu banget sama Jibob karena memang sempet viral banget ya dari tahun kemarin ya. Itu ceritanya gimana sih kok bisa se-viral itu? Sebenarnya awalnya viral karena masuk ke manifest ya di Twitter, sama dari customer beli, antri, terus ngefoto, habis itu dimasukin ke manifest gitu. Tiba-tiba langsung di banyak orang di komen, terus juga akhirnya Emang dia bilang apa sih itu di situ? cuman foto aja, terus kayak bilang ada yang mau cobain nggak mild crepes gitu di Semarang, cuma gitu doang, dan langsung nge-hype banget. Itu pada komen tuh tanya di mana gitu ya belinya? Gimana, terus nanyain tempat, harga jelas, terus sama ya basic kayak rasanya ada apa aja gitu. Awalnya gitu. itu. Berawal dari trending di Twitter, Yes. kemudian nyalur nih ke berbagai sosial media lainnya. Betul ya. banget, Mbak. Kelihatannya di TikTok pun juga banyak ya. Iya, benar sekali. Setelah di Twitter itu langsung banyak orang buat konten gimana struggle-nya antri mild crepes dari awal gitu. Jadi kayak ya bersyukur sih ada yang promosiin gitu. Jadi itu padahal nggak berbayar ya? Enggak, kita benar-benar semuanya sukarela dari yang beli aja sih. Dan kita emang nggak expect bakal di videoin dan sampai nge-hype sampai sekarang. Ternyata begitu ya, memang zaman sekarang tuh harus viral ya. Tapi viralnya karena memang prestasinya ya, emang rasanya enak, harganya oke gitu kan, dan memang menjadi pilihan masyarakat, bukan karena
fenomena-fenomena yang enggak Iya, gitu. Terus kemudian dengan keviralan tersebut gimana Gibob menghadapinya? Karena pasti kan banyak orang yang jadi datang. Iya. Ya mungkin tadinya produksi cuma berapa jadi cepet habis Iya. gitu kan, banyak yang Iya, di benar-benar. TikTok ya bahwa mereka udah ngantri ntar nggak dapet Iya. atau gimana. Nah ini gimana sih untuk mengatasi keviralan tersebut biar orang-orang nggak kecewa gitu ketika datang? Jadi setelah viral itu kita memang butuh waktu buat menerima ya, karena kaget juga tiba-tiba baru seminggu habis di-upload gitu langsung nge-hype banget. Terus kita setiap minggu juga bakal kewalahan. Tapi akhirnya makin lama kita berusaha buat ningkatin produksi. Yang awalnya kita cuma dari 10 loyang yang awal-awal jualan, habis itu naik jadi 25, 30, 35 sampai akhirnya kita sekarang bisa bertahan di 50 loyang per hari. Per hari 50 Per hari loyang. 50 loyang. Wah luar biasa ya. Kirain tuh cuma ya udah segini aja yang ada di Pajang ya. Ternyata di balik ini 50 loyang loyang, sehari ya. Oke, yang waktu awal banget itu kan jualannya pertama di mana? Awal tetap di orang Kauman, Di Kauman, cuman ya. sebelum viral itu kita cuma online aja. Jadi cuma by Instagram, WhatsApp, saudara-saudara yang mau beli atau temannya ibu, temannya kita. Ya. Jadi emang mulut ke mulut gitu. Nah, terus lama-lama ada tawaran dari temennya ibu buat buka stand di kuliner Kauman. Kita sebenarnya ada ragu sih awalnya buat jualan mahal crepes, karena kan kayak ini kue basah ya, kue basah yang emang nggak bertahan di luar ruangan tuh yang bakal lama banget gitu. Dan kita emang awalnya kayak bakal laku nggak ya, Tapi akhirnya setelah itu dicoba bisa jalan sampai sekarang. Oke, nah itu berarti kan sebuah tantangan ya. Gimana caranya makanan basah ini biar tahan lama, karena dijualnya apalagi itu kan di outdoor gitu Iya, ya. bener banget. Gimana tuh caranya? Kita ngakalinnya pakai ini sih Mbak, ada ice gelnya. Jadi emang di bawahnya kita coba kasih ice gel, terus buat stok yang masih belum laku atau yang belum kita keluarin, kita masukin ke dalam styrofoam gitu. Dan kita juga kasih es. Jadi emang benar-benar kita kayak bawa kulkas buatan gitu. Oke, berarti memang dari segi penyimpanannya pun benar-benar dipikirin Iya, ya, benar biar banget. ketika nanti customer mendapatkan tuh masih Masih fresh, rasanya nggak berubah. Iya benar banget. Oke, dan kemudian yang istimewa dari Gibob itu apa sih? Ini berarti apa ya? Salah satu yang memulai tren di Kota Semarang untuk yang di kaki lima berarti ya, Iya. istilahnya kalau waktu itu di Kauman apa gimana sih? Iya, mungkin bisa dibilang aja gitu ya Mbak, kita jadi pelopor buat Malcrepes kaki lima, karena kan mungkin orang dulu kenal Malcrepes sama di cafe doang. Betul. Terus juga bener-bener yang hanya made by order aja, dan juga mungkin khusus buat orang-orang yang tahu gitu. Tapi kalau buat yang jualan bener-bener di stand kuliner dan emang di pinggir jalan, kayaknya bisa dibilang kita salah satu pelopornya gitu. Itu sih yang mungkin buat spesialnya Gibob di situ, karena kita jadi yang pertama. Iya, dan dulu tuh memang kesannya kayak Malcrepes kelihatannya makanannya mahal gitu ya. Eksklusif banget ya Mbak. Eksklusif, tapi sekarang kayak ya udah ini menjadi jajanan kita semua gitu. Bener banget. Dan kalau untuk Gibob sendiri punya berapa rasa sih? Sampai sekarang kita punya 8 rasa. Ada coklat, cheese, Oreo, lotus, strawberry, blueberry, matcha, red velvet. Itu sih Mbak. Dan yang menjadi favorit apa nih bestseller? Yang favorit sampai sejauh ini masih bertahan adalah coklat. Coklat. Iya, coklat itu yang paling cepat habisnya. Dan juga kita paling banyak produksinya di coklat. Baik. Dan kalau dilihat ini di menunya, nah ada harga, ada yang tart juga. Ini akan kita bahas semuanya lengkap bareng sama ownernya langsung, Rizky. Jadi jangan kemana-mana, tetap bareng sama kita di Ini Usahaku. Masih di Ini Usahaku episode Gibob bareng sama Rizky ownernya. Yes. Dan Rizky, ini kan kamu anak muda gitu ya, Iya. masih kuliah ya? Masih kuliah. Nah, adik-adiknya pun juga masih kuliah. Kalian sebagai anak muda yang kemudian bikin usaha dan udah segede ini,
Gimana sih untuk mengatur antara di rumah, kuliah, terus sama usahanya gitu? Sempat tersendat nggak? Sebenarnya bersyukurnya ini ramenya pas aku di semester akhir ya. Jadi kayak udah nggak terlalu banyak mata kuliah yang harus diambil. Jadi emang udah tinggal fokus ke proposal skripsi sama tinggal ujian-ujian yang lain. Jadi emang nggak yang terlalu hektik waktu awal-awal semester gitu. Tapi kalau Kombar kan emang masih kuliah awal-awal semester. Jadi emang pembagian waktunya juga kalau Kombar itu karena sebetulnya ngambilnya kelas sore. Jadi emang dia kalau sore kuliah gitu. Tapi kalau pagi sampai siang kita fokus ke dapur kayak gitu. Nah, kalau aku kebalikannya kalau aku kebalikannya, aku pagi sampai siang di kuliah, sorenya baru di kitchen gitu. Bisa saling melengkapi iya, gitu ya. Kemudian kalau dari peran orang tua sendiri gimana sih? Apakah kalian benar-benar dibebasin silahkan atau sambil kasih arahan atau gimana? Jelas kalau orang tua mas sambil ngasih arahan ya, karena juga kita kan kalau dari segi pengalaman jelas orang tua yang lebih pengalaman lah daripada kita gitu kan, baik dari segi bisnis ataupun juga dari jualan atau apa gitu kan. Jadi kita emang tetap minta pendapat juga, ada yang ngasih arahan juga, jadi tetap diarahin. Cuman kalau misal keputusannya balik lagi pasti dari orang tua juga melibatkan kita juga gitu. Jadi emang kayak saling diskusi aja sih. Oke, baiklah. Dan kemudian kalau kita balik lagi ke produk ya, selain ada Mild Crepes, ini juga masih ada spaghetti brul dan juga dimsum. Oh, ini jadi menu harian selalu ada di sini. Side dish-nya spaghetti sama dimsum gitu. Oke, jadi nggak cuma manis-manis, kalau pengennya asin juga ada ya. Betul, pilihannya. Banget. Ini isinya apa nih yang ada di sini? Kalau spaghetti kita sausnya pakai saus bolognese standar, cuman kita atasnya ditambahin saus brul gitu. Jadi besok ada keju mozzarella-nya sama habis itu kita torch. Jadi campur antara bolognese sama brulnya, asinnya juga worth it sih mbak, kalau mau dicoba. Iya, baik. Harganya berapa nih kalau yang ini? Kalau dari spaghetti kayak 25, terus buat dimsumnya kayak juga 20. Nah kayak dimsum juga ada variasi dimsum mentai, jadi tambahin saus mentai atasnya itu jadi 25. Jadi kita rata-rata harganya dari 20 sampai 25 ribu. Oke, bisa mix ya? Kalau dimsum, dimsum memang satu porsi isi 5. Oh, satu. Ini pilihannya isinya beda-beda. Ada ayam, ada sayur juga, ada telur puyuh sama ada seafood juga. Oh, sudah satu paket atau bisa pilih? Satu paket. Tapi kalau misalnya nggak mau pakai udang, kita ganti pakai yang lain. Dan kalau untuk Mild Crepes-nya? Iya. Harga berapa tuh mulai? Sama 20 sampai 23. Jadi dari paling murah itu cheese sama coklat di 20.000, terus yang paling mahal ada di strawberry, blueberry sama matcha di 23. Oke, dan kita kalau mau beli satu loyang gitu bisa? Harganya bisa. Sama apa beda? Satu loyang kita by request. Kalau misal mau tingginya tinggi tab, harganya lebih mahal. Tapi kalau misal mau tingginya per slice, tetap tinggi slice, itu tinggal dikaliin 8. Oh gitu, jadi tetap sesuai harga slice ya? Iya. Kalau kita mau pesen tart tapi kemudian rasanya beda-beda gitu juga bisa? Mix juga bisa. Jadi bisa request mau campur kak rasa ini sama ini, kita buatin satu loyang. Kalau pengen order untuk acara atau misalnya order yang tart harus hamin berapa nih? Kalau sekarang kita maksimal hamin 3 sebelum acara. Jadi emang karena kita juga prepare dan juga menyesuaikan nanti stoknya. Jadi hamin 3 sebaiknya. Tapi kalau misalnya lebih lama juga lebih baik. Baiklah. Dan ternyata setelah dari sini, nah di sini juga ada jajanan apa ini? Itu sus keong, jadi isinya fla vanilla, tapi luarnya pakai kulit pastry. Itu juga salah satu. Ini biar ada temennya. Unggulan juga kalau di alun-alun. Jadi emang ini juga ya salah satu yang cepat habis juga selain Mild Crepes. Duh, kelihatannya kalau mampir ke sini ya udah siap-siap itu uang di dompet habis karena awalnya pengen jajan semuanya gitu ya. Kemudian sebagai anak muda yang mengelola bisnis, kadang kalau misalnya mahasiswa, aduh paling bisnis mahasiswa tuh ya udah bentar doang gitu kan, atau kadang cuma buat proyek doang gitu. Sedangkan ini benar-benar dijalani dan sudah sekian tahun ya, sekitar 2 tahunan ya berarti ya. Untuk kendala yang dihadapi atau tantangannya dari usaha ini gimana sih menurut Rizky? Kalau dari internalnya kita ya, dia semangat karena pasti kan awal mula juga kayak naik turun, nggak banyak sempat nggak laku juga gitu kan, terus juga kayak ada kesibukan lain yang mungkin ngarah kita buat berhenti gitu karena kita udah sibuk sama yang lain. Tapi balik lagi sumber orang tua ya, motivasi juga kayak ini harus diterusin nih soalnya kayak udah nanggung banget di tengah jalan ya. Jadi kayak oke deh, berusaha buat mengulas semangat lagi sampai akhirnya bisa stay sampai sekarang. So, kalau dari eksternal tantangannya apa ya? Mungkin kalau dari luar sebenarnya nggak terlalu
ada sih, balik ke diri kita lagi gitu kan. Oh, Kalau gitu. yang buat masalah tantangannya dari kita sendiri, cuma kalau dari luar sih sejauh ini kita nggak merasa ada tantangan yang begitu berarti banget kalau misalnya dari luar ya. Tapi kalau dari internalnya tadi itu dari kitanya sendiri sebenarnya. Tapi kemudian gimana untuk menghadapi kalau yang dijual ini istilahnya makanan-makanan yang musiman, yang lagi tren aja, kan pasti berarti nanti akan ada masanya ketika dia akan mulai turun pamornya, gimana Iya, tuh? bener banget. Itu kita udah mikirin sih, kayak bakal ada ketakutan kalau misal udah mulai sepi nih, apalagi sekarang yang jual market kan banyak banget di Semarang ya. Nggak cuma di satu titik aja, tapi banyak banget. Jadi kita mengakalinya atau preparationnya ke sana adalah kita buat fokus ke produk yang lain. Jadi kayak spaghetti brul, kita coba naikin lagi, dimsum kita coba naikin lagi. Terus nanti kita ke depannya juga bakal fokus ke dessert box lagi. Kalau semisal ini udah mulai turun, karena dulu kita juga sempat buat dessert box, dan memang itu peminatnya juga lumayan tinggi. Jadi nanti setelah ini sekiranya sudah mulai agak kehilangan peminatnya, kita bakal beralih ke dessert box kayak gitu. Oke, jadi punya rencana-rencana yang selalu disusun ya. Pokoknya follow the trend dan juga bikin inovasi-inovasi. Bener banget. Keren banget loh. Ini semoga sukses selalu buat Amin, usahanya terima Rizky dan kasih. juga keluarga. Dan terakhir, boleh kalau mau promoin produknya ke e-people? Oke, buat e-people ya. Iya. E-people, oke buat e-people semuanya nih, apalagi di Kota Semarang khususnya. Kalau misal mau ada acara ulang tahun atau mungkin ada kegiatan lain atau butuh snack ataupun catering mungkin ya. Kalau misal butuh supply makanan gitu, dari Gibam kita siap buat memberikan yang terbaik buat teman-teman gitu, buat e-people. Kalau misal mungkin ada acara nikahan atau mungkin juga acara besar, kita juga fokus ke sana. Jadi kita mau coba bawa Mile Crepes ke acara nikahan dan juga yang ya ininya yang lebih besar gitu, Mbak. Jadi kayak nggak cuma di jalan aja, tapi kita bisa kasih juga kalau misal mau di partai besar. Jadi buat teman-teman bisa langsung aja kunjungin Instagram kita di @gibob.food atau mungkin bisa WA ke adminnya langsung di 0821 4181 1240. Kalau outletnya ada di? Outletnya kita sementara ada di Meranggen, di rumah, terus ada di sini Menteri Superno, di Koperasi Bulog, kemudian di Jumat Sabtu Minggu kita ada di alun-alun Kauman sama di Pasar Semawis juga ada. Terus kalau semisal yang di tengah kota sedikit di Semarang Barat, itu kita ada di Cafe Tengah Kota. Jadi total kita sudah ada 5 tempat buat Mile Crepes sendiri. Oke, keren banget ya Jibab ya, luar biasa. Dan nanti mau menyasar pasar wedding juga, nggak cuma martabak loh ya yang bisa masuk ke wedding ya. Mile Crepes juga harus masuk ke pasar wedding. Keren-keren, terima kasih tadi. Semoga ceritanya bisa menginspirasi e-people semua, apalagi buat anak-anak muda nih, biar semangat untuk menjalani usahanya ya. Dan juga buat e-people, buat kamu yang punya usaha unik menarik lainnya, silahkan boleh DM ke Instagram @semarangpemkot buat usaha terpilih akan kita lipat secara gratis. Jangan lupa juga untuk update selalu di program-program kita di YouTube. Subscribe, jangan lupa ya. Di hari Senin kita ada ngobras, ngobrol asik bersama OP di Kota Semarang. Di hari Selasa ada ngopi, ngobrol inspirasi. Kemudian di hari Kamis program kesayangan kita ini usahaku. Di hari Jumat ada jelajah Semarang. Di hari Sabtu ada kulineran, kulik jajanan Semarang. Dan juga di hari Minggu ada Ndak Yo. Nah, jangan lupa untuk follow Instagram kita di @semarangpemkot. Kita akan ketemu lagi di episode lainnya di Ini Usahaku. Kalau gitu saya dan juga Rizky pamit. Sampai ketemu lagi. Dadah. Terima kasih. Hampers coba. Udah tau kamu nggak usah nge-host.